Ditampilkan di sebuah kota kecil pada suatu hari di akhir pekan, seluruh warga larut dalam sukacita. Sebagian besar dari mereka menonton pertandingan baseball yang diadakan di saat petang. Pada awalnya semua berjalan normal, semua penonton bersorak menyemangati timnya. Namun tiba-tiba saja kemunculan seorang pria dengan senapan membuat pertandingan terpaksa dihentikan. Seorang sheriff datang mendekat mencoba menenangkan. Namun selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Crazies, sebuah film yang rilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Brett Eisner, serta dibintangi oleh para aktor yang cukup terkenal pada masanya. Baik, tidak usah berlama-lama, siapkan minuman favorit Anda, karena segera akan kita lanjutkan ceritanya. Dengan sangat terpaksa, sang sheriff bernama David melakukan eksekusi terhadap pria bersenjata Rory. Beberapa jam kemudian, David menemui istri Rory, Peggy, dan putranya Kurt untuk meminta maaf serta menjelaskan bahwa kemungkinan besar Rory mabuk sehingga melakukan hal-hal di luar nalar. Namun Peggy membantah hal itu dan menegaskan bahwa suaminya telah bebas dari alkohol sejak 2 tahun yang lalu. Pengakuan tersebut seolah menjadi sebuah tamparan keras yang membuat David terus terngiang, bahkan menjadi sulit tidur. Sang istri yang sedang hamil, yaitu Judy, mencoba menenangkan karena walaupun menyesal, tapi apa yang dilakukan David sama sekali tidak salah. Keesokan harinya, David benar-benar terkejut saat mendengar kabar dari lab, di mana seorang petugas mengatakan bahwa tidak ada alkohol yang terkandung di dalam darah Rory dan tes telah dilakukan sebanyak 2 kali. Merasa bingung sekaligus marah, David pun mengunjungi lapangan baseball untuk mengenang kesalahannya. Di sana dia bertemu Ben, sang kepala sekolah, yang duduk dengan tatapan kosong, yang mana tatapan itu persis seperti yang dilihatnya pada Rory. Bahkan David harus beberapa kali memanggil untuk menyapa, barulah Ben menjawab dan mereka pun mulai berbincang sejenak. Sementara itu di klinik, seorang warga Deardra membawa suaminya Bill untuk diperiksa oleh Judy yang merupakan seorang dokter di kota itu. Bill mengaku bahkan bersumpah bahwa dia hanya merasa lelah, bukan sesuatu yang serius. Tapi yang terlihat berbeda ketika Judy bertanya, Bill hanya menjawab seadanya dan mengulang jawaban yang sama. Saat malam hari, Deardra mendengar suara gaduh di garasi sehingga bergegas untuk memeriksanya. Wanita itu menemukan mobil pemanen yang terus menyala, tapi anehnya tidak ada Bill di sana. Lalu suara teriakan membuat Deardra segera kembali ke dalam rumah dan menemukan putranya yang ketakutan, mengajak Deardra untuk diam. Kemudian mereka berdua bersembunyi di lemari. Pada momen ini, putranya mengatakan bahwa Bill memegang sebilah pisau di tangannya. Entah bagaimana Bill akhirnya mendengar percakapan tersebut sehingga bertindak gila dengan mengurung keluarganya di sana, lalu menyalakan api untuk membakar rumah mereka. Sangat disayangkan saat polisi datang, semuanya sudah terlambat. Deardra dan putranya telah tewas terbakar. Bill sendiri terlihat santai. Hal itu membuat Judy marah dan membentak pria itu atas apa yang telah dilakukannya. Tentu saja David segera membawa Bill ke kantor polisi untuk diamankan. Lagi-lagi Bill bersikap aneh. Dia hanya berdiri dengan tatapan kosong menunggu dipindahkan. Dan ya, itu juga tatapan yang sama dengan Rory dan Ben. Di pinggiran kota, ditampilkan 3 pemburu sedang turun ke rawa karena melihat sesuatu. Mereka menemukan semacam parasut yang tersangkut di pohon. Kemudian ketika menariknya, tak lama kemudian, David menerima laporan tentang penemuan mayat seorang pilot dan berusaha menyelidikinya bersama deputi bernama Russell. Russell pernah mendengar tentang desas-desus pesawat jatuh dari seorang warga. Waktu itu dia tidak terlalu menanggapi karena warga yang dimaksud gemar berbohong dan suka membesar-besarkan masalah yang sebenarnya sederhana. Setibanya di sana, David dan Russell menaiki perahu untuk mencapai TKP. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk menemukannya. Ya, kini
mereka berada tepat di atas bangkai pesawat yang tenggelam. David mengungkapkan beberapa pertanyaan yang terlintas di dalam benak dan Russell juga memikirkan hal yang sama karena sama sekali tidak ada berita yang beredar tentang pesawat jatuh yang mana seolah ditutup-tutupi. Lalu berkat bantuan dari petugas tata kota, diketahui bahwa terkadang air di rawa juga mengalir ke penyaringan air minum dan rumah yang pertama kali dijangkau adalah rumah Rory. David berpikir mungkin saja pesawat itu membawa sesuatu yang mencemari air. Segera kedua petugas polisi tersebut menemui wali kota untuk meminta izin agar memutus pasokan air, tetapi sangat disayangkan Pak Wali Kota malah menolak karena menutup air sama saja dengan menghancurkan pertanian, yang mana menjadi sumber penghasilan utama para penduduk. Khawatir akan keselamatan warga dan orang-orang yang dicintai, David pun nekat bertindak sendiri untuk menghentikan aliran air. Ia juga bahkan melepaskan katupnya agar tak ada seorang pun yang bisa membukanya kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika kembali ke kantor, kedua petugas polisi itu menemukan darah yang ternyata berasal dari Bill. Berpikir bahwa Bill sudah mati, segera Russell berencana untuk membuka selnya, namun hal itu dilarang oleh David karena entah apa yang membuat Bill menjadi sangat ganas seperti zombie. Karena seharusnya Bill sudah dijemput, David pun mencoba menghubungi markas pusat. Namun sangat mengejutkan bahwa semua alat komunikasi utama seperti telepon, ponsel, dan internet menjadi tidak berfungsi. Kota pun seketika menjadi sepi. David hanya menemukan seorang wanita bersepeda sambil bernyanyi seperti anak-anak. David merasakan seperti ada yang sedang memantau secara diam-diam. Untuk itulah dia mendekati salah satu mobil yang mencurigakan. Namun tiba-tiba saja si pengemudi yang di dalam mobil malah melarikan diri. Selanjutnya David mengunjungi kamar mayat untuk memeriksa beberapa korban. Sangat mengejutkan, mulut dan mata para korban itu dijahit. Tak jauh dari sana, masih di ruangan yang sama, David melihat sesuatu yang bergerak pada mayat, menandakan bahwa orang itu mungkin masih hidup. Namun ketika diperiksa, pria itu memang masih hidup. Dia segera memperingatkan David akan bahaya yang ada di belakangnya. Beruntung Russell datang tepat waktu menyelamatkan David dari mesin pemotong. Merasa situasi mulai tak terkendali, David segera kembali ke rumah dan berusaha meyakinkan istrinya untuk sementara waktu tinggal di rumah keluarga. Namun Judy menolak karena jika memang kondisi sedang darurat, tentunya warga membutuhkan seorang dokter. Tiba-tiba saja, di tengah-tengah perdebatan tersebut, Judy mengaku melihat seseorang di luar sana. David pun segera keluar untuk memeriksa dan akhirnya sang sheriff ditangkap oleh para militer. Mereka menyeret David ke dalam sebuah bus yang ternyata hampir seluruh warga kota berada di sana, termasuk Judy dan Russell. Segera mereka dibawa ke sebuah pangkalan darurat yang didirikan di sekolah setempat, di mana terlihat orang-orang dikurung di balik pagar berkawat. Tak lama kemudian, kelompok itu dibawa melewati beberapa tenda untuk diperiksa, dan setiap orang yang hasil pemeriksaannya buruk akan dipisahkan, bahkan meskipun itu anak-anak. Sayangnya, suhu tubuh Judy tinggi sehingga para tentara membawanya pergi, meskipun David mengatakan bahwa istrinya sedang hamil. Tentunya David tidak akan membiarkan, namun apa mau dikata, semua usaha David menjadi sia-sia dan sebuah pukulan keras membuatnya tak sadarkan diri. Judy diikat pada sebuah tandu dan dibawa melewati beberapa ruangan. Terlihat hampir seluruh petugas mengenakan masker dan beberapa pasien yang menderita dengan darah yang berceceran di mana-mana. Beberapa waktu kemudian, ketika terbangun, Judy mendapati diri di sebuah ruangan dengan puluhan orang mengalami nasib yang sama. Wanita itu mendengar suara kegaduhan dari luar yang ternyata akibat sebuah mobil menerobos masuk dan menyebabkan kericuhan serta membuat orang-orang di balik pagar yang dianggap terinfeksi kini bebas mengamuk. Akhirnya, karena sudah tak terkendali, para tentara pun memutuskan untuk pergi melarikan diri, meninggalkan para pasien yang terikat begitu saja.
Sementara itu, David terbangun mendapati diri di dalam truk, berada di camp yang berbeda di mana semua orang diberikan gelang untuk menandai bahwa mereka tidak terinfeksi. Terungkap bahwa semua orang yang sehat akan dipindahkan ke tempat yang aman, namun David menolak pergi tanpa istrinya Judy. Seorang tetangga berkata bahwa kota telah ditutup dan jalan keluar maupun masuk telah diblokade. Bahkan siapapun yang berani melawan akan dieksekusi. David menegaskan bahwa dia bukanlah seorang pengecut yang meninggalkan istri demi bertahan hidup, dan tak lama berselang, David pun menghilang. Beberapa waktu kemudian, David sudah berada di kantor polisi dan menemukan Bill yang telah mati tergeletak di lantai. Segera David bersiaga ketika mendengar sesuatu yang mengancam. Untungnya yang datang adalah Russell. Sang deputi itu menunjukkan kesetiaannya kepada David. Meskipun dilarang, dia tetap bersikeras ikut menyelamatkan Judy. Apalagi David mengatakan bahwa istrinya tidak sakit atau terinfeksi. Kembali ke Judy yang menyadari salah satu karyawannya BK berada di sana, terikat di sebuah tandu. Percakapan mereka tiba-tiba terputus oleh suara misterius dan terlihat bayangan yang menandakan seseorang datang ke ruangan itu. Sangat disayangkan, yang datang bukanlah bantuan, tapi Ben yang melakukan pembantaian terhadap para pasien. Jelas bahwa Ben telah terinfeksi. BK terlihat sangat ketakutan dan memohon agar tidak dibunuh. Lalu ketika Ben telah siap untuk menikam, tiba-tiba saja Judy berteriak dengan lantang, dan itu membuat dirinya kini menjadi sasaran. Beruntung, sebuah tembakan mengakhiri momen mengerikan tersebut. Ya, ternyata David dan Russell datang tepat waktu. Segera mereka menyelamatkan Judy dan BK karena hanya mereka yang terlihat sehat. Lalu ketika keluar dari camp, mereka melihat mayat yang tergeletak di mana-mana akibat pembantaian kejam. Tak jauh dari sana, ketika mencari kendaraan, kelompok itu juga menyaksikan aksi kejam di depan mata. Beberapa orang pria melakukannya sambil tertawa, seolah sedang bersenang-senang. Get out of the truck. Just give me a second. Setelah pria-pria jahat itu pergi, kelompok David akhirnya mau tidak mau harus berjalan kaki dan kebetulan melewati kediaman Scotty, kekasih BK. Pada awalnya sempat nyaris terjadi baku tembak karena Scotty mengira kelompok David telah terinfeksi. Tapi setelah diyakinkan, Scotty pun dengan lega bergabung di dalam kelompok. Baru saja menjelaskan bahwa keluarganya baik-baik saja, terdengar suara teriakan yang berasal dari rumah. Ternyata sekelompok tentara menarik dan memaksa ibu Scotty untuk diperiksa. Melihat perlakuan kasar tersebut, tentu saja Scotty tidak tinggal diam, namun sangat disayangkan. Para tentara dengan kejam menembaki lalu membakar ibu dan anak itu. Salah satu prajurit diminta untuk menyisir wilayah tersebut. Hal itu segera dimanfaatkan oleh David dan Russell untuk menangkap dan menyeretnya ke belakang. Mereka menegaskan bahwa tidak akan segan-segan menghabisi prajurit itu jika tidak mau menjelaskan tentang apa yang terjadi. Ketika maskernya dibuka, ternyata prajurit itu masih sangat muda. Dia mengaku sangat takut tertular penyakit, tapi tidak pernah mengetahui penyakit apa. Karena para tentara hanya diminta untuk mengenakan masker dan jangan pernah sekali-kali membukanya ketika melakukan misi. Prajurit itu juga mengaku bahwa sebenarnya dia tidak mau membunuh siapapun dan menyesal ikut dalam misi tersebut. Dia bersumpah tidak akan melapor, oleh karena itu David yang merasa kasihan akhirnya membebaskan, dan untungnya prajurit itu benar-benar menepati janji. Keesokan harinya ditampilkan David dan kelompoknya berada di rumah. Russell mencoba memperbaiki mobil tua, sedang yang lain mengumpulkan persediaan. Pada suatu momen, Judy memasuki kamar calon bayinya dan menyesali semua yang terjadi. Tanpa menyadari di belakangnya, Peggy telah menanti. David sendiri berada di dapur dan segera setelah mendengar suara-suara aneh, dia menyusul ke kamar bayi dan menemukan sang istri yang terikat di kursi. Tiba-tiba saja
Lagi-lagi Russell sang deputi menyelamatkan sheriff dengan tembakannya yang berhasil membuat Kurt tewas. Hanya saja ada sebuah momen yang membuat semuanya khawatir, yaitu tindakan Russell yang begitu kejam menembaki Peggy dan Kurt meskipun telah tewas. Judy merasa curiga bahwa mungkin saja Russell telah terinfeksi, namun David meminta istrinya untuk tidak mengatakan apapun karena mereka berhutang nyawa kepada Russell. Kemudian kelompok itu pergi dengan mobil tua yang juga berkat Russell. Mobil itu kembali berfungsi. Batuknya BK membuat semuanya saling curiga dan nyaris tak mampu mengendalikan emosi. Lalu di tengah pertengkaran, tiba-tiba saja sebuah helikopter tempur melintas. David dan kelompoknya segera menghentikan perjalanan, bersembunyi di tempat cuci mobil sembari menanti helikopter pergi. Namun sangat mengejutkan, BK melihat ada seseorang yang mengintai dari balik mesin dan seketika mesin cuci mobil otomatis itu pun menyala. Akhirnya kelompok David berhasil menyelamatkan diri, namun baru saja merasa lega, seseorang menarik leher BK dengan tali dan menggantungnya. Tewasnya gadis itu membuat semua terpukul, terutama Judy, apalagi tak lama berselang, helikopter tempur meledakkan mobil mereka. Tiga yang tersisa, David, Judy, dan Russell, melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sampai akhirnya menemukan truk Russell yang dirusak dengan duri-duri blokade jalan. Di saat yang sama, mereka melihat sebuah mobil hitam yang melaju cepat. David berusaha mengarahkan pistolnya agar mobil itu berhenti, namun Russell dengan barbar malah menggunakan duri, yang mana membuat mobil itu terguling. Tidak hanya itu, Russell juga segera maju mendekati mobil, berencana untuk menghabisi si pengemudi. David tidak setuju dengan hal itu, karena yang mereka butuhkan saat ini adalah informasi agar bisa mengatur rencana selanjutnya. Ya, diketahui bahwa yang mengendarai mobil adalah seorang agen pemerintah. Setelah dipaksa, dia menjelaskan bahwa pesawat yang jatuh beberapa hari yang lalu membawa prototipe senjata biologis yang dirancang untuk menghancurkan populasi. Hanya saja targetnya salah, pesawat malah jatuh di kota itu, sehingga yang bisa dilakukan kini hanyalah evakuasi bagi para warga yang tidak terinfeksi. Selain itu, agen juga menjelaskan masa inkubasinya 48 jam. Jika orang-orang tidak menunjukkan gejala-gejala aneh, maka bisa dipastikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Merasa marah, David pun melayangkan pukulan telak dan memaksa si agen untuk membantu mereka agar bisa keluar dari situasi sulit ini. Namun lagi-lagi Russell bertindak gegabah dengan menembak si agen. Tindakan tersebut membuat Judy semakin yakin dengan kecurigaannya dan David pun tidak bisa mengelak lagi bahwa deputinya telah terinfeksi. Secara diam-diam, David mengambil senapan Russell sehingga terjadi pertengkaran. Russell masih memiliki pistol yang segera diarahkan ke Judy. Akhirnya karena tidak punya pilihan lain, David pun mengembalikan senapan tersebut. Lalu pasangan suami istri itu diingatkan kembali bahwa beberapa kali Russell telah menyelamatkan hidup mereka. Kelompok itu pun melanjutkan perjalanan dengan Russell yang mengawasi di belakang. Beberapa waktu kemudian, tanpa alasan yang jelas, Russell mulai marah dan membuang-buang peluru dengan menembaknya ke segala arah. Hal itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi, sehingga David pun mencoba mendekat sekaligus menenangkan, lalu beraksi ketika Russell lengah. Russell yang tumbang melihat langit yang cerah lalu mengaku bahwa dirinya baik-baik saja. Dia memohon agar dibiarkan ikut bersama David dan Judy karena Russell hanya ingin bersama-sama temannya hingga saat-saat terakhir. Ketika malam, mereka pun tiba di pos yang dibangun oleh para tentara untuk memblokade jalan. Russell mengatakan bahwa dirinya bisa memberi David dan Judy kesempatan untuk melanjutkan perjalanan. Russell memohon dengan sangat karena di saat terakhir dia ingin melakukan sesuatu yang berguna bagi rekannya. Tidak ada pilihan bagi David selain menghargai tekad rekannya. Begitu menerima pistol, Russell segera berlari mendekat ke arah prajurit. Lalu, di saat-saat terakhir,
David dan Judy melanjutkan perjalanan sampai menemukan rest area dengan 3 truk yang seharusnya digunakan untuk membawa orang-orang yang sehat. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan mayat-mayat di dalam truk serta selongsong peluru yang menjadi saksi bisu. Ya, ternyata baik yang sehat maupun yang terinfeksi sama-sama dihabisi oleh para tentara. Untungnya David menemukan salah satu truk yang sepertinya masih bisa digunakan. David segera mengumpulkan persediaan dan berencana menggunakan truk itu untuk melarikan diri. Tak lama berselang, David menemukan radio milik tentara dan mendapat informasi bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu 10 menit. Saat menuju ke garasi, dia menemukan truk para pemburu yang dipenuhi mayat, menandakan bahwa mereka berada di wilayah tersebut. Tiba-tiba saja terjadi gangguan yang menyebabkan padamnya listrik. Judy yang melihat bayangan segera bersembunyi sembari mempersenjatai diri. Ketika dalam kondisi terpojok, wanita itu pun segera menuju ke ruangan di mana dia menemukan lebih banyak mayat. Saat salah satu pemburu datang, wanita itu menahan diri dan bersembunyi di antara mayat sampai akhirnya si pemburu pergi. Namun, tiba-tiba saja ya, ternyata itu adalah David. Setelah kondisi benar-benar aman, segera pasangan itu menyelinap ke garasi untuk menyalakan truk. Setelah kaget bukan kepalang akibat mayat driver yang jatuh, David tidak menemukan kunci yang cocok, sehingga mau tidak mau dia harus memeriksa mayat si driver. Dan di saat yang sama, tanpa disadari seorang pemburu juga berada di sana menarik kaki David. Baik David dan Judy sama-sama berhasil menyingkirkan pemburu gila yang hendak menghabisi mereka. Pasangan itu pun pergi dengan menggunakan truk sembari mendengarkan komunikasi para tentara lewat radio. Tak lama kemudian, mereka mendengarkan hitung mundur telah berakhir. Tiba-tiba saja terjadi ledakan dahsyat sampai-sampai menerangi seluruh wilayah. Keduanya pun menyadari bahwa para tentara telah menghancurkan kota mereka. Ledakan tersebut menciptakan gelombang kejut yang dengan cepat membuat truk terguling. Untungnya David dan Judy selamat. Mereka menyaksikan dengan pedih bagaimana kota yang menjadi tempat tinggal seketika hancur. Lalu sepakat untuk melanjutkan pelarian ke kota terdekat tanpa menyadari bahwa ada sesuatu yang canggih mengawasi, menampilkan kalimat Initiate Containment Protocol yang artinya memulai protokol penahanan. Film pun ditutup dengan menampilkan berita yang disiarkan ke seluruh negeri. Reporter mengabarkan bahwa telah terjadi kebakaran di sebuah kota kecil yang sulit ditangani, tentang badai yang menghalangi tim pemadam kebakaran, serta tentang 2 ledakan yang masing-masing di pabrik kimia dan pom bensin. Lalu, tiba-tiba saja dan tamat. Kalian tidak salah merasa tidak asing dengan judulnya, apalagi buat bapak-bapak ABG angkatan babe gue. Karena film ini adalah remake dari The Crazies tahun 1973 karya George Romero. Berlatar di sebuah kota pertanian kecil, dengan jujur saya menyatakan bahwa belum pernah menonton yang tahun 1973. Tapi dari beberapa artikel yang saya baca, banyak yang mengatakan bahwa versi remake ini lebih seru dan menegangkan, serta ada beberapa momen yang sedikit dibumbui dengan humor. Berlatar di sebuah kota kecil yang bergerak dalam bidang pertanian, Ogden Marsh, sejak adegan pertama saya yakin penonton sudah menyadari bahwa meskipun kecil, tapi Ogden adalah kota yang damai. Dalam beberapa hari ke depan, segalanya menjadi kacau, dimulai dengan kedatangan Rory ke pertandingan baseball. Ya, karena saking kecilnya, semua penduduk menjadi mengenal satu sama lain. Kehancuran membuat mereka merasa sangat terpukul pada awalnya, tapi seketika orang-orang berubah menjadi ganas, dan suasana kota pun menjadi sangat mencekam. Sudah tidak diragukan lagi, pasti ada virus yang menyebar di seluruh kota, dan keadaan menjadi lebih buruk ketika semua komunikasi dengan dunia luar terputus. Semuanya menjadi jelas ketika para tentara yang mengenakan masker muncul. Mereka memaksa penduduk kota masuk ke dalam fasilitas atau markas darurat, ditempatkan di balik pagar untuk memisahkan mana yang terinfeksi dan mana yang sehat. Ya, disebut The Trixie adalah racun atau penyakit yang diduga menginfeksi penduduk melalui
melalui konsumsi pasokan air yang terkontaminasi. Tidak banyak yang diketahui tentang Trixie. Seorang agen menjelaskan, Trixie adalah prototipe rhabdoviridie buatan manusia yang sangat rahasia dan langka. Ini seolah-olah Trixie memiliki beberapa jenis rhabdovirus yang jenisnya jauh lebih ganas dibandingkan yang lainnya. Trixie secara tidak sengaja mencemari pasokan air di Ogden Marsh melalui kecelakaan pesawat akibat hilangnya kendali. Dalam definisinya, Trixie dijelaskan sebagai jenis rabies yang bermutasi dan mempengaruhi otak sehingga membuat korban menjadi gila dan melakukan pembantaian. Dirancang untuk merusak populasi dengan meningkatkan kemarahan dan kegilaan pada populasi yang ditargetkan. Ini menyebabkan orang-orang menjadi ganas untuk saling menghabisi satu sama lain di area yang telah ditargetkan. Mereka yang terinfeksi dikendalikan oleh kegilaan sampai akhirnya pada puncak inkubasi, yaitu sekitar 48 jam, virus itu sendiri yang akan membunuh si korban. Artinya, orang yang terinfeksi memiliki sekitar 2-3 hari waktu yang tersisa. Mereka akan melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang sehat sebelum mencapai kematian. Ini tidak seperti zombie, tidak memakan daging. Orang-orang yang terinfeksi atau disebut the crazies bisa menggunakan senjata, baik senjata tajam maupun senjata api. Bahkan beberapa terlihat bergerak secara berkelompok. Saya tidak benar-benar yakin dengan ending filmnya, tapi sejauh ini saya pikir inilah yang paling jauh. Maksud saya, kemungkinan ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menghindari lonjakan populasi. Tampilan salah satu The Crazies pada adegan mid-credit memperjelasnya bahwa penyebaran Trixie juga terjadi di kota-kota kecil lain. Ada lanjutannya nggak, Bang? Nah, ini pertanyaan sakti mandraguna yang sudah jarang saya temukan di kolom komentar. Jawabannya sampai saat ini belum ada, atau mungkin saja tidak ada mengingat 13 tahun sudah berlalu. Tapi dari informasi yang saya dapatkan, sang sutradara sempat berniat menyelipkan ending alternatif yang suram, di mana ditampilkan David dan Judy tiba di restoran di kota baru dan memesan air kemasan. Tiba-tiba emosi David meledak. Judy mencoba meredakan, kemudian David menyadari bahwa hidungnya mengeluarkan darah, yang menandakan David telah terinfeksi. Kurang lebih demikian dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!